Kurir COD mungkin jadi pekerjaan berbahaya saat ini, saat barang nggak sesuai dan konsumen minim pengetahuan, alhasil sering terjadi cash on duel, bukan lagi cash on delivery. Tapi zaman dulu pekerja konstruksi lah yang menempatkan posisi pekerjaan paling berbahaya di dunia. Menurut data, terdapat 150 hingga 200 kematian per 100.000 pekerja di tahun 1930 sampai 1940. Dan ini menjadikan kematian di bidang konstruksi lebih tinggi dibandingkan di bidang manufaktur atau bidang-bidang lainnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Anak Teknik Indonesia. Oke. Kali ini kita akan menggali kisah yang kalau dipikir-pikir nggak akan ada sih yang mau melakukan pekerjaan semacam ini. Ini adalah tentang pekerjaan paling berbahaya di Amerika pada tahun 1940. Yang tak lain adalah pekerjaan konstruksi di New York. Tanpa banyak alat keselamatan seperti yang kita kenal saat ini, para pekerja konstruksi di masa itu harus menghadapi tantangan besar untuk membangun ikon-ikon kota yang begitu megah. In Manhattan, a series of ambitious skyscrapers rise up, each competing to claim the title of tallest in the world. The Chrysler Building becomes the first man-made structure to breach 1,000 feet. The working men who construct the buildings, known as roughnecks, are a special breed. They work without harnesses, safety ropes, or hard hats, spending 8-hour shifts in the clouds with no bathroom breaks. Workers fling red-hot rivets by hand through the air. These jobs are so dangerous that 2 out of 5 fall to their deaths or end up disabled. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, mari kita melangkah ke belakang dulu. Jadi, pada dekade 1940-an, di mana New York sedang berkembang pesat, pekerjaan konstruksi menjadi tulang punggung pertumbuhan kota ini. Gedung pencakar langit mulai muncul, dan tekad untuk mencapai langit tampaknya nggak terbatas. Namun, di balik kilaunya kemajuan ini, ada kekurangan besar dalam hal keselamatan kerja. Seiring dengan melambungnya gedung pencakar langit, pekerjaan konstruksi menjadi semakin beresiko. Para pekerja harus bekerja tanpa alat keselamatan yang memadai pada saat itu. Ini adalah sebuah kisah nyata tersembunyi di balik kerumunan pekerja yang membentuk jalur besi dan mendirikan struktur megah di New York. Pada masa itu, helm keras, safety belt, atau tali pengaman hampir nggak pernah digunakan. Para pekerja konstruksi di New York membangun impian dengan tangannya yang telanjang, tergantung pada keterampilan dan keberanian mereka pada saat itu. Bahkan, dalam keadaan minimnya alat keselamatan, pekerja konstruksi menjadi salah satu pekerjaan paling berbahaya di Amerika. Ada sebuah foto yang legend yang mungkin kita pernah lihat sebelumnya, di mana foto ini menampilkan keberanian 11 pria dalam foto yang berjudul Makan Siang di Atas Gedung Pencakar Langit, di mana orang-orang di dalam gambar ini benar-benar pekerja besi di Amerika. Mereka membangun struktur yang sekarang menjadi gedung tertinggi ke-22 di New York City. Dan ini merupakan juga rumah bagi studio NBC. Dalam foto ini terlihat para pekerja besi sedang istirahat makan siang. Sang fotografer awalnya hanya memotret mereka untuk beberapa kali pengambilan gambar sebagai iklan gedung baru saat itu. Seperti yang terlihat di foto ini juga, pekerja besi terlihat sedang beristirahat, berbagi kotak makan hingga merokok. Mereka tampaknya sama sekali nggak terpengaruh oleh lokasi di mana mereka duduk. Sebuah balok baja sempit yang menjorok ke langit, ratusan kaki di atas trotoar tentunya. Ini membuat foto jadi salah satu gambar paling ikonik di dunia, sebuah perwujudan semangat pekerja di Amerika. Dan fun fact, setiap hari buruh, foto ini selalu dibagikan ke media sosial sebagai penghormatan kepada mereka yang keringatnya dan tekadnya telah membangun negara Amerika. Saking ikoniknya juga foto ini, bahkan ada sebuah monumen sebuah karya Sergio Furnani yang menampilkan 11 pekerja di tahun 2015 di luar Serikat Pekerja Besi Washington DC. Photograph. If you see the picture once, you never forget it. This photograph, which is known around the world, shows 11 men sitting on a beam about 800 feet above the city of New York. You can see Central Park in the background, see buildings below, and they're casually sitting there, one right next to the other, eating their lunch. And they're all construction workers, and they came from all over the world. There are Irishmen, there are Mohawk Indians. It's a mixed bag of people,
and they're all working in 1931-32. The fact that they are immortalized in this picture, and they are the guys who risked their lives building this building. Namun pertanyaannya adalah, mengapa begitu minimnya keselamatan pada saat itu? Sejarah konstruksi di Amerika memberikan kita wawasan. Pada tahun 1940, regulasi keselamatan kerja masih dalam tahap awal. Dan juga pada saat itu, undang-undang dan peraturan yang melindungi para pekerja belum sepenuhnya diterapkan. Tapi seiring berjalannya dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja, baru kemudian norma-norma keselamatan mulai diimplementasikan secara serius di Amerika. Seiring berjalannya waktu, keselamatan kerja menjadi fokus utama dalam industri konstruksi. Perubahan drastis terjadi dalam peraturan dan kebijakan untuk melindungi para pekerja. Pelatihan keselamatan diperkenalkan juga, dan alat-alat modern yang kita kenal menjadi standar di tempat kerja konstruksi diperkenalkan pada saat itu. Sebagai hasilnya, perubahan ini para pekerja konstruksi tidak lagi harus mempertaruhkan nyawa mereka setiap kali melangkah di atas balok kayu atau saat mereka membawa beban berat di ketinggian. Proses pembangunan gedung pencakar langit akan menjadi lebih teratur, lebih aman, dan juga lebih efisien. Langkah awal yang paling signifikan adalah saat Amerika mensahkan Undang-Undang Kompensasi Pekerja, di mana undang-undang ini memberikan kompensasi kepada pekerja jika terjadi cedera. Tentunya ini akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung pemberi kerja jika pekerjanya terluka. Sebelum adanya undang-undang tentang pekerja, seorang pekerja atau keluarganya harus turut ganti rugi dari majikannya dan membuktikan kelalaiannya jika terjadi cedera atau kematian saat kecelakaan kerja. Peningkatan keselamatan konstruksi di Amerika Serikat disebabkan oleh banyak faktor dan merupakan bagian dari tren peningkatan keselamatan tempat kerja yang lebih luas dan terjadi selama abad ke-20. Bahkan, konstruksi masih tetap jadi salah satu industri yang paling berbahaya, namun perkembangannya meningkat secara signifikan seiring berjalannya dengan waktu. Ini terbukti dari data yang didapatkan antara tahun 1940 hingga tahun 2023, di mana angka kematian di bidang konstruksi di Amerika menurun dari yang tadi kita sebutkan 150 hingga 200 per 100.000 kematian menjadi 13 sampai 15 per 100.000 pekerja, atau penurunan ini lebih dari 90%. Jadi itulah kisah mengenai pekerjaan paling berbahaya di Amerika tahun 1940. Dan ini juga merupakan menjadi tonggak penting dalam sejarah keselamatan kerja. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Anateknik Indonesia dan jangan lupa tinggalkan komen dan like-nya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.